Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video mengenai konsep sikap yang meliputi definisinya, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, dan juga teori pembentukan atau perubahannya. Definisi sikap terbagi menjadi tiga. Yang pertama berorientasi pada respon, yang kedua berorientasi pada kesiapan respon, yang ketiga berorientasi pada skema triadik. Yang pertama, definisi yang berorientasi pada respon. Tokohnya yaitu Louis Thurston, Francis Likert, dan Charles Osgood. Menurutnya, definisi sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan yang mendukung atau favorable maupun perasaan yang tidak mendukung atau unfavorable terhadap suatu objek atau berkowits. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Kognitif yang diubah mengikuti afektif. Contohnya, sikap terhadap merokok. Afektifnya suka merokok, kognitifnya tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Menjadi merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Lalu, afektif diubah mengikuti kognitif. Contohnya, sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektifnya suka bakso B, lalu menjadi tidak suka makan bakso B. Yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan terkait tentang dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Menurut Secord dan Beckman. Selanjutnya yaitu komponen atau struktur sikap. Sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama kognisi, yang berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, stereotipe, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi tentang suatu objek. Yang kedua, afeksi, berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Lalu yang ketiga, konasi, yang berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Pada gambar ini merupakan model trikomponen yang terdiri dari connection atau perilaku, yang kedua efek atau perasaan, kemudian cognition atau pengetahuan, di mana ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu karakteristik sikap. Yang pertama, sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Kemudian, sikap mempengaruhi perilaku. Menurut Brigham 1991. Sikap versus perilaku. Sikap akan menjadi predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap juga dapat mempengaruhi perilaku, dan sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Selanjutnya, faktor pembentukan sikap. Sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, kemudian saling mempengaruhi, lalu menjadi mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama pengalaman pribadi, yang kedua kebudayaan, yang ketiga orang yang dianggap penting, seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat, atau pemimpin. Lalu keempat, media massa, yang kelima, institusi lembaga, pendidikan, dan agama. Lalu yang terakhir, faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap menurut Katz 1960. Fungsi sikap terdiri menjadi 4. Yang pertama, utilitarian function,
yaitu sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran ketujuan. Contohnya sikap ditambah dengan mata kuliah. Ia akan rajin belajar sehingga mendapatkan nilai A. Yang kedua, knowledge function, yaitu sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengetahui, dan untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, sikap ditambah dengan pada lingkungan terkait tentang bisa tahu atau kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga, value expressive function, yaitu sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya, sikap anti narkoba, ia akan menjadi identitas mahasiswa yang baik. Yang keempat, ego defensive function, yaitu sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresif, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak akan menjadi sikap negatif pada gebetan, akan menjadi gengsi atau malu karena ditolak. Selanjutnya, teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, teori keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian. Yang keempat, teori atribusi. Yang pertama, teori keseimbangan. Menurut Fred Heider 1958, yaitu bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan POX. P yaitu perveiver, O yaitu orang lain, dan X yaitu objek lain atau seseorang. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan, di mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Contoh keseimbangan yaitu P sependapat dengan O yang disukainya atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Lalu ketidakseimbangan contohnya yaitu P tidak sependapat dengan O yang disukainya atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Ketidakseimbangan menjadi perubahan untuk mencapai keseimbangan. Pada gambar ini merupakan teori keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif, yaitu bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya atau sebaliknya. Yang pertama, kognitif disesuaikan dengan afektif, lalu yang kedua, afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, maka yang pertama berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif, yang kedua berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Kognitif diubah mengikuti afektif. Contohnya, sikap terhadap merokok. Afektifnya suka merokok. Kognitifnya yaitu tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian. Akan menjadi merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Kemudian afektif diubah mengikuti kognitif. Contohnya, sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya yaitu tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Kemudian afektifnya yaitu suka bakso B akan menjadi tidak suka makan bakso B. Kemudian yang ketiga, teori ketidaksesuaian, yaitu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Kemudian sumber pokok inkonsistensi ada dua. Yang pertama akibat pengambilan keputusan, yang kedua akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi akan menjadi mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya, sikap negatif pada si X, tapi berperilaku baik dan akrab. Yang kedua, lama-kelamaan sikap berubah menjadi positif, agar menjadi tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Yang keempat, teori atribusi, yaitu berbeda dengan ahli pada umumnya.
Pada umumnya, sikap itu akan berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat sikap merupakan bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku akan menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, perilaku tidak mencontek, maka akan dipuji guru dan nilai tetap baik. Sehingga sikap negatif pada mencontek itu tidak suka mencontek.